Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnamasari, NPM 210309014, Prodi Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Teori-Teori Pekerja Sosial tentang sejarah pekerjaan sosial dan sejarah perkembangan epistemologi pekerjaan sosial dari tahun 1920 sampai tahun 2000. Berikut penjelasan dari saya. Praktik pekerjaan sosial diawali dari semangat charity atau filantropi baik di Eropa, Amerika, dan Asia. Semangat charity dan filantropi itu lahir dari fenomena sosial berupa kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang tinggi di wilayah Eropa dan Amerika. Hal tersebut muncul dari adanya revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1830 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Akhirnya, pekerjaan yang bersifat pribadi tersebut mulai diorganisir oleh pihak gereja-gereja, maka kemudian lahirlah pekerja sosial. Pada tahun 1986, untuk pertama kalinya dibentuk Society for Organizing Charitable Relief and Repressing Mendicancy di London. Selanjutnya diberi nama Charity Organization Society oleh sekelompok masyarakat mampu yang peduli. Pada tahun 1898, C.O.S. Neyer memulai pelatihan musim panas bagi para pekerja lembaga pelayanan sosial dengan metode pelatihan magang. Pada tahun 1904, ternyata pelatihan pekerjaan sosial melalui magang selama musim panas tersebut dinilai tidak memadai memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan. Maka, dibukalah program pendidikan pekerja sosial 1 tahun yang mencakup pemberian pengetahuan di kelas dan praktek lapangan pada Sekolah Filantropis New York atau New York School of Philanthropy. New York School of Philanthropy ini kemudian diubah menjadi Sekolah Pekerja Sosial New York dan selanjutnya pada tahun 1962 menjadi Sekolah Pekerja Sosial Columbia University New York. Kemudian itu, pada tahun 1904 dikatakan sebagai tahun kelahiran pendidikan profesional pekerja sosial dan juga kelahiran profesi pekerja sosial. Pada tahun 1920 sampai 1930, di mana pekerja sosial memperkuat dasar keilmuannya didukung oleh kemajuan dan perkembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu perilaku. Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan teori pekerjaan sosial khususnya klinis. Pada tahun 1931 sampai 1945, Gordon Hamilton adalah seorang teoris penting mengenai pendekatan diagnostis dalam praktik pekerjaan sosial menjelaskan pengertian diagnosis. Tahun 1940, ia menggambarkan diagnosis sebagai hipotesa kerja untuk memahami orang dengan masalah dan masalahnya itu sendiri. Hamilton merumuskan treatment sebagai menyediakan pelayanan atau bersikap terhadap sesuatu. Hal itu bisa menutupi kekurangan dengan sumber sosial, modifikasi program, penyesuaian sumber, konseling atau terapi. Teori casework Hamilton dalam bukunya The Theory and Practice of Social Casework edisi 1940 selama bertahun-tahun menjadi rujukan penting tentang satu pendekatan praktik pekerjaan sosial yang dikenal sebagai pendekatan diagnostik. Pada periode itu juga, tepatnya pada tahun 1933 sampai 1945, metode group work dan community development diakui sebagai metode pekerjaan sosial. Pada tahun 1957, dalam bukunya berjudul The Casework Relationship, Felix Bisbeck merumuskan hubungan casework, interaksi dinamis sikap, dan emosi antara pekerja sosial dengan klien dengan tujuan menolong klien mencapai penyesuaian yang lebih baik antara dirinya dengan lingkungannya. Kemudian, pada tahun 1970-an, sejumlah buku teks mulai diterbitkan dan menyajikan konseptualisasi dengan pendekatan integratif. Lalu, tahun 1975 sampai 1990-an, cara pemikiran ini sejalan dengan praktik generalis, di mana
Praktik generalis juga mencakup pertimbangan kemungkinan bahwa intervensi harus diarahkan kepada perubahan lingkungan. Tetapi, para pekerja sosial generalis juga harus bersedia membantu mengubah lingkungan dengan cara lain bila hal itu lebih tepat. Tahun 1975 sampai 1990-an, praktik generalis mencerminkan warisan teoritis dan profesi, assessment person in situation, relationship process, and intervensi. Pada tahun 2000-an, teori pekerjaan sosial mendapat penguatan dan pengayaan dari interpretive social science dan critical social science, sehingga lahirlah radical social work, feminist social work, dan muncullah konsep-konsep advokasi, pemberdayaan, dan seterusnya. Dan pada tahun 2000-an ini juga, beragam definisi pekerjaan sosial telah muncul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.